Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPS kita kali ini mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia. Pertama, kita masuk ke pengertian ruang. Ruang itu merupakan tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan manusia untuk tinggal. Jadi selama ruang itu digunakan manusia untuk tempat tinggal, maka ruanglah bisa dikategorikan sebagai ruang. Nah, contohnya seperti apa? Kota, desa, atau ruang lingkup yang lebih besar lagi. Contohnya Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara misalnya. Nah, sekarang yang pertama, perubahan ruang yang diakibatkan oleh alam. Nah, ruang dapat berubah diakibatkan oleh faktor alam. Nah, salah satu faktor alamnya itu apa? Contohnya itu secara geologi. Nah, secara geologi itu yang bagaimana? Yaitu dari pertemuan lempeng. Nah, lempeng yang membentuk Asia Tenggara yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, pergerakan lempeng tersebutlah yang dapat membentuk ruang ataupun merubah ruang. Nah, kita masuk ke teori Pangea. Nah, apa kaitannya dengan ruang dapat membentuk faktor alam dapat membentuk ruang? Yang pertama itu dari teori Pangea. Teori ini menjelaskan bahwasannya dahulu permukaan bumi kita itu terdiri dari satu benua atau terdiri dari satu Pangea. Kemudian karena disebabkan oleh pergerakan lempeng dan pemanasan mantel bumi, maka lempeng kita bergerak saling menjauh dan menjadikannya beberapa pulau. Jadi, teori Pangea ini menjelaskan bahwa tadinya kita tuh semuanya satu benua. Nah, seiring berjalannya waktu berjuta-juta tahun yang lalu, karena ada lempeng kita tuh bergerak. Nah, maka dijadikanlah satu Pangea tadi itu menjadi beberapa pulau atau terpecah-pecah jadi menjadi beberapa puzzle. Nah, kemudian sampai sekarang pun lempeng kita itu terus bergerak, tapi tanpa kita sadari. Kapan itu kita sadari? Ketika lempeng itu bertemu dan saling melepaskan energi. Itulah yang kita sebut sebagai gempa tektonik. Oke, nah kalau sampai di sini jelas ya tentang teori Pangea. Mengapa kita yang tadinya satu benua terus terpecah-pecah menjadi beberapa benua. Oke, atau menjadi beberapa pulau. Nah, maka faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan ruang yaitu ada iklim, tanah, geologi, morfologi, flora, dan fauna. Oke ya. Kemudian lanjut. Nah, disebabkan oleh pergerakan lempeng Eurasia dan Indo-Australia tersebut membentuk ruang dan wilayah berdasarkan ciri fisik dan kondisi sosial yang hampir sama. Jadi ketika lempeng kita itu bergerak, maka menjadikan kita satu kawasan. Dari apa? Dari ciri geografi yang sama, dari ciri iklim yang sama. Nah, yang membentuk kita pada satu kawasan bernama Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu terbentuk kan karena geografinya yang sama. Kita punya iklim yang sama, ya kan? Kemudian kita punya ciri geologi atau ciri khas pembentuk tanah yang sama gitu. Nah, oke, sampai di sini jelas ya bagaimana alam itu bisa merubah ruang. Nah, yang mau Ibu tambahi, alam itu bisa merubah ruang itu dengan memerlukan waktu yang lama. Jadi nggak langsung cepat gitu kan. Nah, seperti pergerakan lempeng tadi, dia bergerak pelan-pelan sampai berjuta-juta tahun yang lalu dia bisa memisahkan yang tadinya satu benua menjadi beberapa benua. Oke ya, kita lanjut. Yang kedua adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Nah, bedanya sama faktor alam tadi, dia membutuhkan waktu yang lama untuk merubah ruang. Sementara kalau manusia merubah ruang itu dengan waktu yang cepat. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia itu bisa didorong oleh pertama, perkembangan iptek, kegiatan ekonomi, politik, kemudian konversi lahan pertanian menjadi permukiman industri. Nah, konversi itu apa artinya? Konversi itu artinya perubahan lahan dari pertanian menjadi pemukiman atau industri. Contohnya, bagaimana manusia dapat merubah
sebuah ruang. Nah, contohnya jika kalian pernah mendengar pembangunan jembatan Suramadu atau Surabaya dan Madura. Nah, pembangunan jembatan tersebut telah mengubah pola hubungan antara wilayah Jawa atau Surabaya dan Madura. Nah, mengapa harus dibangun jembatan tersebut? Karena sebelumnya Madura dikenal sebagai daerah paling tertinggal di antara 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Nah, sementara tetangganya itu bernama Surabaya. Nah, Surabaya sama Madura ini deket, ya kan? Nah, tapi ada ketimpangan ekonomi atau ketimpangan kondisi sosial yang terjadi. Surabaya ini maju banget kayak kota metropolitan, sementara Madura merupakan daerah tertinggal. Nah, bagaimana supaya Madura ini juga bisa lebih maju? Maka dibangunlah jembatan Suramadu tersebut. Nah, dengan adanya jembatan tersebut dapat mempercepat akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memperkuat pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau sebuah wilayah atau sebuah ruang itu aksesnya sudah bagus, terus kemudian masyarakatnya gampang memenuhi kebutuhannya, maka dengan sendirinya itu manusia dapat merubah ruang tersebut. Dengan apa? Dengan cara misalnya yang tadinya di Madura itu masih banyak lahan-lahan kosong, dirubah menjadi lahan-lahan perkantoran atau lahan-lahan pemukiman, atau bahkan dirubah menjadi mall. Yang tadinya dia lahan kosong, dirubah menjadi mall atau lahan-lahan yang lebih produktif lagi. Nah, dari penjelasan tersebut, kegiatan ekonomi dapat merubah sebuah ruang dan memperkuat interaksi antar ruang. Nah, kemudian contoh lainnya apa manusia dapat merubah ruang? Yang seperti Ibu jelaskan tadi. Daerah yang tadinya lahan kosong atau lahan pertanian diubah menjadi kawasan industri atau pemukiman. Perubahan lahan adalah salah satu contoh manusia dapat mengubah sebuah ruang. Hal itulah mengapa manusia dapat menjadi salah satu faktor yang dapat merubah ruang. Jadi tadi ingat ya bedanya kalau misalnya ruang yang diakibatkan oleh faktor alam, dia itu lama berubahnya, sementara kalau manusia itu bisa dengan cepat, ya kan? Dilihat dari waktu perubahannya. Nah, di sini ada soal. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu, bagaimana alam dapat merubah sebuah ruang, bagaimana manusia dapat merubah sebuah ruang, itu harus kalian jelaskan kembali dengan bahasamu sendiri. Oke, di sini juga ada cara mengumpulkan tugas, kalian bisa membacanya di PowerPoint Ibu. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.